Hai, saya Holly Balai. Holly, Balai. Tempo lalu gue ditilang sama polisi. Stop. Minggir. Pak, salah saya apa, Pak? Saya nggak ngelanggar lampu lalu lintas. Saya boncengan pun berdua pakai helm. Enggak, kamu ngelanggar aturan. Pak, nggak bisa gitu dong, Pak. Ini polisi diam aja. Terus akhirnya beberapa menit kemudian dia bilang gini ke saya. Mas, kenapa nggak bilang dari tadi sih, Mas? Kalau yang dibonceng Mas ini jenderal. Nggak nanya sih lu, Pak. Sebagai gue anak jenderal, gue selalu punya privilege yang sangat baik. Mau apa di negeri ini? Gue mau makan, mau minum, tetap bayar sih. Bebas di negeri ini kalau lu punya privilege. Tapi ada nih orang yang mau nyenggol gue. Datang nih gerombolan dia, set. Minggir. Gua mau sama teman-teman gua nih nongkrong di sini. Wih, songong banget ya orangnya. Wih bro, lu nggak tahu gue ini siapa? Iya, gue tahu lu siapa. Lu anak jenderal kan? Nah, lu tahu. Ya gue juga tahu kalau bapak lu itu bawahan bapak gua. Woi, sorry maaf ya bro ya. Makanya di negeri ini siapapun yang dekat sama petinggi itu sangat luar biasa privilege-nya. Makanya jangan pernah deh kita sebagai orang biasa berkasus sama orang-orang seperti itu. Kalau seandainya pun berkasus, kita lapor sama yang lebih tinggi. Sosial media. Biar viral loh. Beres. Terima kasih. Gue Holly Balai. Holly, Balai. Halo. Lu dengar cerita Nikita? Iya, benar, tepat sekali. Jadi hari ini tuh saya dibuat pusing. Kenapa nih kita selalu jadi timelinenya saya di sosial media saya? Terus? Lebay banget. Jadi kalau dengerin cerita Nikita seru gitu. Seru karena gini Om, ini ya, kasus sensasional dan dia sempat bikin press conference depan rumahnya. Katanya si pihak polisi ngegerebek rumahnya tuh jam 3 pagi. Sampai pengen masuk ke jendelanya Om. Pembantu-pembantunya tuh diusik-usik juga. Sampai masuk ke halaman teras rumahnya. Dan itu kan kita sebagai rakyat biasa, loh kok bisa sih orang bisa digerebek jam 3 pagi, emang dia teroris? Itu kan emang bukan penjahat ya? Bukan penjahat kan, bukan penjahat kelas kakap atau bagaimana kan? Bukan koruptor kan? Bukan koruptor. Dia artis kan? Dia artis. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, usut punya usut, ternyata dia dilaporkan sama cucu dari jenderal nih Om, pencemaran nama baik. Namanya tercemar. Namanya tercemar. Biasanya yang tercemar laut, polusi. Namanya yang tercemar ya Om. Nah kalau menurut tanggapan Om soal pencemaran nama baik tuh apa sih maksudnya? Kalau pencemaran lingkungan, gue tahu. Kayak plastik, kayak botol plastik, sampah. Kalau pencemaran nama baik itu multi persepsi ya. Yang dicemari kadarnya lah dari merasa bahwa, aduh dia jelekin gue nih gitu kan. Udahlah ketemu aja duduk bareng. Iyalah. Musyawarah mufakat, sila keempat pakai Pancasila, ya enggak? Iya. Musyawarah mufakat, apa sih masalahnya? Semua masalah pasti bisa diselesaikan. Masalah hukum itu kalau sudah nggak bisa diselesaikan baru proses pengadilan. Tapi kalau masalah hukum itu selama hakikatnya, filosofinya, selama masih bisa diselesaikan dengan musyawarah, damai, ya sudah gitu. Ngapain sih hidup udah banyak masalah nih kita udah santai aja. Mungkin kita ada bisnisnya kali Om, jadi butuh exposure yang lebih karena kan sosial media. Kita udah banyak duitnya udah nggak pusing dia. Oh nggak pusing ya? Nggak, cuman Hollywood ditutup pemilik saham dia kan. Pusing juga. Ribuan loh karyawan, kasihan juga nih kita tuh. Ya ribuan karyawannya. Udah tapi anyway gini, ini bicara perilaku polisi ya.
Kalau bicara saya udah selesai ngomong. Itu lagi tulis lanjut. apa? Yang belum selesai, Bang. Iya, nih kita bicara kan kasihan lah, kan udah jadi tersangka. Kalau kasihan lo harus kasih solusi. Kita nggak usah kasihan. Oh ya, nggak usah ya. Kalau kita kasihan sama orang, kita kasih solusinya, kita bantu langsung. Kan kita nggak bantu secara langsung, jadi kita nggak perlu kasihani orang. Oh gitu ya. Oke. Tapi kita prihatin adanya selalu konflik-konflik, mulai politik ini itu artis konflik gitu loh. Capek udah kita nih masyarakat dengerin gitu capek. Kita pengen yang positif-positif kan. Setuju. Cuma kan yang terlintas dari kita sebagai rakyat biasa, apa karena dia yang laporin karena kedekatan cucunya jenderal ya? Ya namanya juga Indonesia. Gitu kali ya? Iya, dari zaman Pak Harto, zaman dulu sampai hari ini begitu. Kalau kita dekat punya relasi sama pejabat gitu, biasanya ada privilege gitu. Tapi kalau misalnya kita warga negara biasa, ya begitu. Makanya orang kan bilang hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke atas. Nah, sekarang kita harus melakukan gerakan terbalik rakyat untuk menguatkan hukum menjadi hukum itu tajam ke bawah. Kebalik dong. Tumpul ke bawah, tajam ke atas. Nah, tumpul ke bawah kan rakyat. Tajamnya ke atas ke pemerintah. Tajam ke bawah. Sama aja dong. Atas. Kalau sekarang dibalik, tumpulnya ke bawah. Tajamnya ke atas. Kenapa tajamnya ke atas? Karena di atas digaji sama rakyat. Maksudnya yang jadi pejabat-pejabat itu. Iya, betul. Ya kan kalau konglomerat juga banyak duit dianggap di atas. Oh, hitungannya di atas juga ya. Ini ekonomi. Ini konteksnya ekonomi. Aparatur tapi negara kalau ya. Bicara aparatur negara, ya dia ya, konteksnya aparatur negara yang dimaksud. Dapat uang dari negara. Jadi ya dia harus mengabdi kepada negara dan rakyatnya. Jadi melayani. Tapi kembali lagi nih, gue kasih tahu sama lo, berita itu mungkin dari versi lo, yang itu lo ambil sepenggal-sepenggal dapat beritanya. Sorry buat sepenggal, langsung press conference. Enggak, gue denger di Deddy Corbuzier sama Kadif Humas waktu di podcastnya ngomong. Podcast siapa? Deddy Corbuzier. Dia ngomong begini, Kadif Humas, itu sebenarnya ada kronologinya, udah ada panggilan 2 kali ke Nikita. Kita nggak hadir, polisi datang 8 jam sebelum jam 3, berarti sekitar jam 7 malam udah datang, tapi nggak bisa ketemu, ditunggulah bla bla bla, nggak tahu proses yang sebenarnya seperti apa, tapi poinnya yang muncul ke permukaan yang viral itu kenapa polisi datang jam 3. Jadi sebenarnya nggak begitu gitu loh, ada proses sebelumnya, tapi kan akhirnya kan kita juga datang ke kantor polisi. Cuman yang lucu dia dapat panggilan itu karena laporannya di Banten ya, karena relasi tadi karena relasinya di Banten. Nggak punya relasi di pusat. Pusat nggak ada. Padahal KTP-nya KTP Jakarta, kejadiannya di Jakarta. Ya gitulah. Ya gitulah. Gue kalau bicara polisi tuh gimana ya hati gue senang. Enggak. Kadang-kadang gue bangga sama polisi. Dalam hal ini misalnya menyangkut terorisme, Densus 88 udah bekerja baik ya. Itu dia memberantas teroris lah ya. Walaupun belum sampai ke akar-akarnya, tapi paling tidak bisa memberikan rasa aman ke masyarakat sekarang. Kan belakangan udah nggak ada bom meledak lagi kan, kayak kejadian terakhir di Jalan Tamrin itu, depan Starbucks. Nah, atau di gereja waktu itu kan. Nah sekarang polisi mana nih yang perlu diperbaiki kalau dalam rangka Hari Bayangkara nih. Selamat Hari Bayangkara polisi. Mohon bapak-bapak pimpinan petinggi polisi tolong supaya aparaturnya itu ya, yang terutama yang bagian lalu lintas yang paling sering ketemu sama kita masyarakat kecil, ya yang baik, yang sopan, jangan langsung kayak kita nih gimana nanyain SIM aja, ya yang baik-baik lah gitu kan. Nggak semua, tapi ada oknum-oknum yang mungkin dia kaget, baru muda, mungkin masih muda ya, pakai seragam gitu kan. Tapi nggak juga, karena yang tua juga suka rese juga. Tapi kalau ngomong soal lalu lintas Om, jadi saya tuh di Pulau Mas, jalan pintu masuk tol Pulau Mas, itu di depannya dijaga sama polisi lalu lintas, karena dia menggunakan plat nomor genap. Sekarang tanggal ganjil nih, ya kan? Nah dia tuh ngejagain supaya jangan masuk tol nih yang ganjil nih, yang genap. Gini, coba nanti kita cek lagi Pergub 76 tahun 2019 kalau nggak salah. Ya. Itu setahu saya sih 500 meter kalau kita keluar jalan, misalnya daerah Tebet nih ya, Pancoran, itu kan jalan Supomo itu kan boleh ganjil genap tuh nggak ada, boleh lewat
sepanjang waktu. Tapi ketika waktunya jam ganjil atau jam genap, kita ke kanan nih Jalan Gatot Subroto. Misal kalau lurus Pasar Minggu, ke kanan Jalan Gatot Subroto. Waktu ke kanan kan ada pintu tol tuh sebelah kanan. Itu kan jaraknya nggak sampai 500 meter sebenarnya. Setahu saya di Pergub 76 itu kita boleh lewat masuk ke tol. Apalagi kalau kita langsung keluarnya ke bandara. Karena kalau kita mau ke airport kan butuh percepatan waktu ya. Nah, tapi kalau kita disuruh terus berhenti, ditanyain lah SIM ini waktunya ini salah apa segala macam gitu. Ya kayaknya repot juga ya. Jadi tapi saya nggak ngerti nih, ini saya masih belum tahu nih yang sesungguhnya betul nggak sih kalau 500 meter itu keluar dari tol terus kita langsung masuk ke jalan yang bukan ganjil genap, atau sebaliknya dari jalan yang bukan ganjil genap terus masuk ke jalan ganjil genap, tapi kalau langsung masuk tol itu diperbolehkan. Tolong dong Pak Polisi dijawab. Ya, berarti sama dong kasusnya kayak tadi saya itu, dijaganya di pintu masuk tol. Iya, nah kalau dijebak dong, berarti kesannya ya. Bukan dijebak, mungkin lagi jagain lu masuk tol. lagi jagain galasin. Karena kepikan ya. Enggak, kadang-kadang juga saya suka heran polisi. Misalnya kayak di Bali ya. Gue pernah nih di Bali naik motor mau ke hotel. Gue nggak perhatikan kalau itu perboden. Jadi ada perboden, gue jalan. Karena gue keluar dari gang. Jadi pas gue keluar dari gang langsung ketemu jalan tuh. Itu nggak boleh rupanya. Itu satu arah. Gue nggak tahu kan. Karena gue naik motor. Nah, polisi berhentiin gue. Orang Bali polisinya. Dia nggak nanya SIM, nggak nanya apa. Dia cuman langsung stopin. Pak, mohon maaf. Mau kemana Pak? Mau ke hotel. Oh, Pak, ini jalan satu arah. Dia kasih tahu baik-baik, Bapak sebaiknya lewat sana. Dikasih tahu jalan-jalannya gitu. Ini satu arah. Jadi dia nggak nanya apa-apa, nggak ditilang, nggak apa gitu. Apa mungkin karena Bali kota wisata kali ya. Tapi saya kira kalau banyak polisi yang memaafkan, memberitahu, menyadarkan masyarakat akan simpati daripada terus SIM bayar, kejar. Jadi dikejar untuk ya lo salah lo bayar gitu loh. Bayar tilang apa ditilang ya bayar apa semua. Jadi kayak ngejar gitu loh, ngejar supaya kita tuh yang ngeluarin duit bayar gitu. Tapi kadang-kadang kan orang kita suka damai aja Pak 86 gitu kan. Itu juga bagus masyarakat kayak gitu. Iya benar-benar. Iya, ya. Tapi kalau ngomong-ngomong masih ada korelasi sama polisi yang barusan, ada juga sih Om. Jadi misalnya bule nggak pakai helm ya emang dasar bulenya ini salah sih sebenarnya ya. Atau bule pakai helm tapi bajunya pakai BH doang, bikini lah istilahnya. Polisi salah nggak sih kalau kayak gitu nilang di tempat situ dengan kondisi ternyata bulenya itu pakai helm tapi pakai bajunya pakai bikini, salah lah ya. Begini, itu kan memang Bali menjadi kota wisata dan banyak bulenya udah puluhan tahun kan bule tahu di situ pakai bikini itu udah biasa lah di Bali, nggak jadi persoalan kayak di kota-kota yang lebih Islamis gitu ya. Jadi kalau polisi di sana nyetop pasti ada sesuatu hal yang dianggap menyalahi aturan, biasanya gitu. Kalau nggak salah sih ngapain di stop? Ya. Biasanya karena pakai bikini terus di stop. Mungkin nanya ukuran jangan-jangan polisinya udah kesusupan. Radikalisme karena ada loh di institusi kepolisian itu yang kesusupan gitu. Tapi kalau cuma di Polri banyak, di BUMN banyak, di TNI juga ada. Jadi cara berpikirnya udah mulai ke agama yang fanatik gitu, yang udah gimana? Tapi jadi kalau dia lihat bule gitu, wah nggak boleh nih kan? Nggak boleh nih, lo harus tutup gitu ya? Iya kali. Tahu juga. Tapi kalau ngomong soal stop nih Om, ada yang lagi viral di TikTok. Ada motor baru yang diceritakan dalam cerita tersebut ditilang di depan dealer Om. Ah itu potongan tuh, gue udah tahu tuh. Ternyata itu bohong. Iya itu potongan. Menurut kita sebagai netizen kita nggak salah dong, karena kan kita disuguhkannya dalam bentuk potongan. Iya, sekarang netizen juga harus pintar, jangan langsung makan isu-isu yang kita nggak mencari tahu lebih dulu gitu loh. Jadi sebaiknya kalau ada berita-berita gitu di cross check aja. Jadi kita lebih cerdas lah menggunakan sosmed gitu. Oh gitu. Jadi balik lagi dalam bentuk kedekatan gitu nih Om. Kalau misalnya nih saya
Atau kita kan punya kekhawatiran sebagai orang biasa nih Om, yang tidak punya kedekatan sama orang penting di negara ini. Kalau kita berkasus, ternyata kita berkasus sama orang yang punya kedekatan. Ya lo kurang bergaul sih. Kurang bergaul ya? Iya, kalau ajak gaul dong. bergaul, ya kenal sana sini kan. Iya. Ya, Berarti artinya relasi begitu diperbolehkan dong? gue kan nggak ngomong kayak gitu. Gue cuma bilang lo kurang bergaul sih. Cut and cut ya. Tapi solusinya gimana? Apa kita lapor sosial media aja nih? Lapor sosial media. Nggak usah lapor polisi deh. Pimpinannya siapa sosial media? Netizen. Oh, netizen. Pimpinannya masyarakat itu sendiri ya? Iya. Artinya hukum masyarakat dong jadinya. Hukum masyarakat. Ya mungkin gini Om, karena banyak sekarang berita yang, laporan yang diproses, laporan yang viral di sosial media. Ya, itu mau sampai kapan? Itulah yang makanya di kepolisian itu harus ada pembenahan. Ini kan Hari Bayangkara kan, polisi tahun ini nih baru ulang tahun nih, bulan Juni. Selamat Hari Bayangkara. Udah 2 kali Om. Udah 2 kali ya? Nggak apa-apa dong. Selamat lagi ya, 3 kali. 3 kali. Nggak, gue seneng sama polisi soalnya. Sebenarnya polisi udah lebih baik daripada yang lalu-lalu. Ya, cuman memang tetap harus ada evaluasi dan pembenahan. Tadi kan kita usulkan terutama di kalangan aparatur yang Polantas. bersentuhan langsung sama masyarakat itu, mentalitinya, cara keramahannya, semuanya harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Sehingga masyarakat jadi simpati gitu. Nah, itu aja sih kalau misalnya tadi. Berarti udah solusinya di sosial media aja nih? Lo nanya masalah sosial media kembali kepada masing-masing orang. Punya HP apa enggak? Punya akun sosmed apa enggak? Punya TikTok apa enggak? Kan nggak bisa TikTok. Tapi itu satu cara sih mungkin ya. Satu cara ya, biar diproses hukumnya. Kalau misalnya ada masalah kasus gitu, terus nggak diproses-proses gitu. Sosmedkan aja. Lapor aja. Aduh, saya udah berkas nih, buktinya udah 3 bulan nih nggak diapa-apain. Kayak Nikita Mirzani kan dia udah lapor, tapi didiemin aja. Nggak tahu dia prosesnya kayak gimana tuh yang dia laporin. Laporin siapa gue nggak tahu lagi. Kasus sama siapa lagi. Ya, kita banyak banget kasus ya. Santai aja. Santai aja, kita musyawarah aja. Sesuai dengan Pancasila ya. Kan lo orangnya asik sebenarnya. Iya, asik. Terima kasih udah nonton podcast ini sampai dengan selesai. Yeah. Jangan lupa di like, di subscribe, komen. Tumben bener. Gue salah ya. Oke, saya salah. Dadah, gue Oli Balai. Gue Nanda.